Jakarta menjadi kota dengan perkembangan tercepat di tanah air. Tentunya banyak sekali perubahan yang terjadi mulai dari zaman Presiden Soekarno hingga Presiden RI Jokowi. Jakarta dulu sangatlah asri dan sangat nyaman. Namun kini Jakarta menjadi kota yang sangat padat. Nah, salah satu pertimbangan pemindahan ibu kota negara ke daerah adalah Kalimantan Timur. Dan tentu kita akan bahas bersama pada hari ini bersama saya pada hari ini ada mantan Gubernur DKI Jakarta, ada Pak Sutioso. Selamat siang Bang Yos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Yos, ini kan periode 2007 ya, sebelumnya 97, ada dua periode ya menjabat di ibu kota. 97 sampai 2007. 97 sampai 2007. Nah, sebelum dialog saya mau kasih pantun dulu lah Bang Yos. Nah, Ya, silakan. pantunnya itu, ditraktir tahta dibilang kamsia. Cakep. Nah, disuruh bayar langsung amnesia. Jayalah Jakarta, jayalah Indonesia, sentosa nyaman, tak pupus usia. Oke. Satu lagi boleh Bang Yos? Boleh. Beli buah manggis ke pasar Cikini. Naik ojek, nyambung Metro Mini. Bang Yos gagah sekali pakai baju Betawi. Terima kasih sudah datang ke studio kami. Jadi hari ini pertemuan antara Abang Jakarta dengan Jawara Jakarta. Jawara Jakarta, sama-sama abang dong Bang. Bang Iya. Yos. Baik Bang Yos, Amin. apa makna Jakarta Hajatan ke-495 pada kesempatan kali ini? 495 tahun. Artinya 5 tahun lagi 500 tahun. Sudah kayak apa tua kita ya? Iya. Ya, jadi udah memang tua banget. Saya rasa juga perubahan itu dari tahun ke tahun kan pasti ada kan. Ya, dan sekarang ini memang sudah, ya boleh bangga lah. Ibu kota kita menurut saya sarana prasarana juga sudah cukup memadai ya. Ya cuman ada hal-hal yang memang masalah itu klasik yang belum terselesaikan. Masalah apa yang Ya mungkin masalah Bang Yos klasik lihat? itu pastinya satu banjir ya, Baik. macet ya. Nanti kita bahas ya Mas ya. Lalu juga yang ketiga itu masalah urbanisasi. Tiap kali orang datang dari daerah-daerah yang jadi beban kita. Itu antara lain tiga inilah yang paling menonjol. Artinya nanti kita akan bahas ulas lebih dalam soal banjir, kemacetan, urbanisasi, Bang Yos ya, sejumlah permasalahan di ibu kota. Tapi saya ingin tahu dulu bagaimana kacamata Bang Yos nih melihat ibu kota saat ini. Apakah sudah sejajar dengan ibu kota negara lain yang ada di luar sana? Ya itu tadi ya, kalau kita sejarahkan sekarang dibandingkan mana, karena kota besar juga banyak kan ya. Tetapi secara umum oke lah menurut saya ya. Sarana prasarana cukup, ya sarana itu misalnya kan kalau sebagai kota wisata kan hotel sudah cukup banyak, restoran juga ya, tempat hiburan juga banyak ya, tempat mall untuk belanja juga sudah cukup banyak gitu. Ya tetapi memang harus tetap kita benahi dari waktu ke waktu. Masih ada yang saya katakan tadi yang klasik yang belum terselesaikan. Baik. Itu menyambung dengan apa yang akan menjadi visi misi Gubernur sekarang, yaitu kebijakan publik ya Bang Yos ya, seperti transportasi dan sejumlah kebijakan publik lainnya. Apakah sudah memenuhi kapasitas ataupun efisiensi yang sudah berjalan sejauh ini, sudah sesuai anggaran atau kacamata Bang Yos seperti apa? Khusus transportasi ya? Transportasi. Ya, oke. Jadi transportasi itu sebenarnya sudah saya rancang, itu tahun 2003. Ya, 2003 saya sudah bisa tarik nafas, melewati masalah yang paling suram kan, masa transisi dari pemerintahan Orde Baru ke reformasi ini kan amat berat kita lah ya. Sempat lumpuh Jakarta, ekonomi juga lumpuh total gitu ya, sehingga tidak ada anggaran dan sebagainya itu saya alami. Nah 2003 saya mulai mikir macet ibu kota ya. Saya sudah kumpulkan para pakar transportasi gitu ya untuk mengenali kenapa macet. Gitu. Karena kalau kita ingin menyelesaikan masalah, itu harus kita kenali secara utuh. Apa sih sebenarnya masalahnya? Dan setelah saya kenali, saya juga studi banding ke negara-negara lain, utamanya ke Bogota. Ya, kenapa ke Bogota? Karena Bogota itu dulu, Kolombia itu ya? Kolombia, itu persis kayak Jakarta, ruwetnya itu. Dan dia bisa keluar dari masalah itu dan sangat tertib. Karena itulah saya ke sana. Nah, dari kunjungan studi banding, lalu mengumpulkan para pakar sehingga saya tahu banget ya A sampai Z mengapa macet. Pertumbuhan kendaraan dengan bandingan dengan kendaraan bermotor dengan pertumbuhan jalan misalnya kan. Antara kendaraan pribadi dan kendaraan umum ini terbalik. Kita waktu itu hanya 20% kendaraan umum, itu pun kebul-kebul itulah buruk. Ya. Lalu kendaraan pribadi 80%. Nah, sekarang kita balik 80% itu atas kendaraan umum.
Dan kendaraan umum itu harus representatif. Nah, kriteria representatif itu apa? Satu, tentu aman. Dua, nyaman. Lu pakai jas, pakai dasi, bawa komputer bisa kerja gitu kendaraan umum. Supaya mereka mau pindah. Ya kan? Yang ketiga, tepat waktu. Kalau kendaraan itu setengah jam telat, ya ngapain, mending bawa mobil sendiri kan begitu. Harus tepat waktu 5 menit, oke lah telat kan. Nah, yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah dia mesti terjangkau tiketnya itu kan. Karena kendaraan modern ini pasti kan. Nyaman, modern kan pasti mahal. Oleh karena itu yang keempat ini harus disubsidi oleh pemerintah. Ini pun debat habis-habisan sama Dewan saya. Keuntungannya apa? Keuntungannya pada saat kendaraan jutaan ditinggal di rumah, berapa juta galon bahan bakar dihemat. Itulah keuntungan tidak langsung. Orang bisa tepat waktu, semua pekerja bisa produktif. Nah itu kan. Nah maka lalu kita rancang dari semuanya itu ya. Rancangan pertama, kendaraan itu harus terintegrasi. Karena ada 4 moda yang kita pilih. Moda yang paling besar itu MRT, kereta api bawah tanah. Urutannya jelas ya, dari Kota Tua lah, ya lewat Harmoni ya, terus habis itu tenggelam ke Tamrin, terus artinya Sudirman. ini ide MRT, LRT sudah ada di zaman Iya, Bang memang Yos? sudah ada itu. Dan miniaturnya itu ada di basement di Monas. Ya, kemana arah MRT, kemana arah ini MRT itu juga ke Selat Nur, nembus Depok sampai Bogor nantinya. Nah, terus dulu kan monorail yang di atas kan, terus yang Menahok diganti LRT, ya kan? Itu juga ada Blue Line dan Green Line. Green Line itu kawasan ekonomi perkantoran sampai Senayan sana nembus itu, yang Blue Line menembus Tangerang dan Bekasi. Jadi kota-kota sekeliling kita itu ditembus dengan kendaraan yang representatif tadi, supaya mereka nggak mau mobil masuk ke Jakarta. Baik. Itu maksudnya. Nah ini kan konsep rencana yang komprehensif yang saya yakini menyelesaikan masalah. Tapi ada masalah Bang Yos, saya potong. Sorotan publik saat ini adalah carut-marut dari kecelakaan dari bus Transjakarta itu sendiri. Apa sebenarnya masalah yang terjadi? Apakah memang ada tidak sejahteranya dari para driver mungkin atau dari karyawan dari PT Transjakarta? Enggak, Transjakarta itu kan masuk ke jalur kendaraan-kendaraan yang lama kan. Kendaraan lama kan, jalurnya kan sama sehingga mereka nggak laku. Gitu. Nah ini mesti kita rekrut ya, makanya sopir-sopir dulu kan tak pindahkan ke Transjakarta juga. Gitu. Dan Transjakarta ini kan mulai jalur khusus yang tidak boleh kendaraan siapapun masuk situ, kan. Nah oleh karena itu kalau itu tidak ada pasti akan macet total, nggak ada lagi yang bisa kita lewatin, kan. Jadi orang pindah itu karena kendaraan itu layak, itu intinya seperti itu. Baik. Nah sudah saya mulai ya karena saya waktu itu belum bisa mencari investor ya. Kepercayaan investor ke Jakarta dan Indonesia itu masih belum kembali lah. Baik. Tetapi harus saya mulai, kalau nggak dimulai bahasanya itu kan sampai Hari Raya Kuda juga nggak jadi-jadi kan. Makanya saya mulai dari busway yang tidak perlu investor. Dari 15 saya operasi Negara 7 beroperasi, 3 infrastruktur, terus oleh Voke dilanjutkan infrastrukturnya ini diisi bis dan dan sekarang mungkin sudah tinggal 1 atau 2 jalur aja yang belum saya rasa. Gitu. Artinya perbaikan terus dilanjutkan. Terus zaman Pak Jokowi Ahok bangun MRT ya, dan saya lihat sekarang ini zamannya si Anies lalu diintegrasikan kendaraan itu. Ada upaya seperti itu kan, dan itu memang itu tujuannya gitu. Baik. Harus terintegrasi sehingga orang dari titik mana ke mana harus dapat kendaraan umum itu. Gitu. Tapi tidak dipungkiri sempat mangkrak ya di zamannya pemerintah sebelumnya di monorail Rasuna Said. Mungkin Bang Yos ingat karena dulunya aku yang mulai itu memang. Karena kita memburu supaya kemacetan itu bisa kita urai. Karena sudah dikaji secara ilmiah oleh para profesor ahli transportasi ini. Kalau tidak segera Bang, 2014 itu terjadi macet total atau stuck. Stuck itu apa? Ya Pak Gubernur keluar dari rumah sudah macet di situ. Nah, karena itu saya harus kebut kan. Transjakarta saya kebut, monorail kita mulai karena sudah ada investor. Tetapi kan saya harus timbang terima 2007 kan. Harusnya kan terus dilanjutkan di berikut-berikutnya. Tetapi kan kemudian diganti LRT itu saya nggak tahu kan apa masalahnya gitu kan. Nah kalau LRT dibangun sekarang rel-relnya sudah jalan juga saya nggak pernah lihat
keretanya itu kapan, aku juga nggak ngerti ya. Baik. Tetapi harus diselesaikan dengan monorail ini, karena monorail ini sudah ada kerjasamanya dan itu didukung oleh dianukan oleh hukum, gitu. Jadi Baik. bayar saja kalau memang itu nggak dipakai oleh Pemda DKI, gitu loh. Yang apa yang sudah dikeluarkan oleh investor yang lama, kan begitu aturannya. Baik, apakah akan dilanjutkan monorail atau tidak itu tergantung dari kebijakan Iya, atau dilanjutkan bisa. pemerintahan sekarang dong. Mereka siap karena ini investornya itu dari Cina juga siap dia. Baik, Bang Yos, kita berbicara soal ibu kota. Tentunya ini menjadi cerminan suri tauladan bagi provinsi-provinsi lain. Apakah sudah layak Jakarta menjadi suri tauladan bagi provinsi lain yang ada di tanah air? Ya ada beberapa yang layak ya, kayak jaringan transportasi misalnya ya. Saya bertanya kenapa kota-kota lain kok nggak mau niru busway misalnya. Itu kendaraan paling efektif dan murah. Gitu kan. Asal sekali lagi kendaraannya harus bagus, representatif kan. Tanpa polusi lagi gitu antara lain juga gitu kan. Nah yang belum juga nyatanya masih ada aja tawuran kan. Oke. Taruhan antar pelajar, antar kampung masih ada gitu. Nah, ya inilah memang uniknya Indonesia itu kan karena kemajemukannya kan. Perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan atas adat budaya gitu kan. Nah itu pemberian Allah yang harus kita syukurin. Itu satu titik lemah kalau kita tidak bisa memanage para pemimpin, ya. Tapi sebaliknya bisa menjadi kekuatan yang dahsyat kalau kita bisa memanagenya dengan baik. Bersatu. Contohnya Sumpah Pemuda. Waktu kita berjuang masing-masing ada hasilnya, tapi waktu bersatu merdeka kita itu contohnya. Gitu kan. Baik. Bang Yos, saya ada pantun nih Bang Yos. Banyak pantun nih hari ini ternyata ya. Pantun ya. Pantun lagi kita Bang Yos. Pantun. Orang Betawi emang pada jago silat Bang Yos. Bisa matahin kayu sama besi. Gimana warga mau sehat kalau penuh dengan polusi? Betul banget. Betul kan ya Pak? Betul. Apakah kali ini di 495 tahun kado Jakarta itu, kado ulang tahun bagi kita semua adalah polusi udara? Tapi nanti jawab Bang Yos, kami akan kembali dengan jawaban Bang Yos setelah jeda. Tetaplah di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Saya bersama Bang Yos Sutioso, Gubernur DKI Jakarta tahun 97 hingga tahun 2007. Bang Yos, kita lanjut kembali dialog kita pada ulang tahun Jakarta pada hari ini. Ya. Kalau Pak Anies bilangnya Jakarta Hajatan ke 455 tahun. Diubah ulang tahun menjadi Jakarta Hajatan. Bang Yos, tadi sempat sebelum break kita berbincang soal polusi. Kan kita lanjutkan kembali soal polusi yang menjadi kado ulang tahun dari DKI Jakarta kali ini. Kalau Bang Yos melihat memang utak-atik kebijakan sejauh ini apakah berlaku, apa efektifkah? Ganjil genap diberlakukan sebelumnya juga sudah ada 3-in-1 sehingga memang kemacetan tidak bisa dihindari di ibu kota hingga kini. Ya, jadi mengatasi kemacetan ini juga ada kaitannya dengan memangkas polusi itu di udara. Jadi waktu saya gubernur itu sudah kita survei dari mana sih polusi itu, karena waktu itu nomor 3 terburuk di dunia. Mexico City nomor 1, nomor 2 Bangkok, nomor 3 Jakarta. Ini luar biasa, orang kan nggak melihat polusi itu kayak apa, tetapi efek terhadap manusia itu sangat buruk, terutama kepada anak-anak balita kan. Karena itu harus saya pangkas gitu. Nah setelah disurvei jawabannya pasti, 80% polusi itu dari kendaraan bermotor. 20% ada dari yang lain-lain termasuk orang rokok dan lain sebagainya, itu 20%, tapi 80% kendaraan. Karena itu tadi, yang berkeliaran itu terlalu banyak dan semuanya itu membuang polusi. Kan itu harus saya pangkas. Maka dengan mengurangi kendaraan karena pindah ke kendaraan angkutan umum yang representatif tadi, tentu akan secara otomatis saya meyakini sekarang ini zaman Anies ini sudah berkurang. Jadi harus kecuali mengurangi kendaraan motor itu juga harus ditanam pohon sebanyak-banyaknya. Supaya pohon-pohon itu karena tugasnya adalah menyerap polusi udara di Jakarta. Apalagi kalau nanti kendaraan listrik ini digelar, itu akan terpangkas secara signifikan polusi udara. Artinya memang kemacetan tidak bisa dihindari hingga kini Bang Yos, atau memang ya, bisa. Ada kebijakan lain mungkin yang bisa menghindari polusi kecuali di menghindari Jakarta? Kecuali menggelar jaringan yang representatif tadi, harus disertai juga dengan aturan. Atau perda. Misalnya genap ganjil, dan itu Bogota juga genap ganjil kan saya adopsi dari sana genap ganjil. Cuman zaman saya nggak saya terapkan karena belum tersedia. Kendaraan yang representatif tadi masih terbatas. Artinya saya semenang-menang dong.
masih terbatas, orang belum pindah tapi dilarang menggunakan kendaraan genap atau ganjil, itu menurut saya tidak tepat. Nah kalau sekarang ini sudah saatnya memang kayak gitu. Jadi itu bukan barang aneh. Mungkin aturan lain lagi yang lebih sesuai apa gitu juga. Dan itu bisa diterapkan juga di kota-kota lain di luar Jakarta karena kemacetan ini sungguh ruginya luar biasa. Baik langsung maupun tidak langsung. Tidak langsungnya apa? Orang tidak produktif lagi bekerja. Baik. Tentunya sosialisasi digencarkan untuk naik transportasi umum sejauh ini begitu ya Bang Yos. Naik MRT, LRT, gratis hari ini malah. Singapura, kan orang-orang kaya, udah biasa itu jarang sekali dia mengeluarkan kendaraan pribadi, mereka kendaraan umum atau jalan mereka. Bang Yos, kan kita melihat secara luas ya, ibu kota ini sudah banyak berubah. Kita lihat revitalisasi berjalan, JPO sudah diperbaiki, stasiun, terminal, stadion. Bang Yos melihat seperti apa? Apakah memang ini sudah saatnya direvitalisasi? Ya, kalau direvitalisasi itu memang harus terus berjalan dari waktu ke waktu kan. Ini kan barang apapun itu kan menjadi tua, menjadi rusak yang harus kita perbaiki dan lain sebagainya. Tetapi menyambung tadi Anda nyangkut mengenai stadion itu, saya cukup bangga dan saya pantas berterima kasih kepada Gubernur Anies ya. Karena itu salah satu mimpi saya juga. Ya, ibu kota negara, Persija yang dari kesebelasan pinggir kali dulunya sudah saya angkat jadi juara liga dan papan atas terus sekarang. Stadion kagak punya kan, nggak lucu kan gitu kan, ibu kota negara loh. Nah dulunya kan Lebak Bulus ya. Pertama enggak, Menteng. Di zaman Anda di Lebak Bulus. Menteng pertama. Menteng saya anggap sudah tidak layak lagi karena mengganggu lingkungan kan, maka saya jadikan taman. Saya ganti di sekarang sudah ada di Lebak Bulus. Lebak Bulus sudah bongkar lagi karena untuk stasiun besar MRT kan. Nah lalu saya membebaskan BMB itu. Lahan BMB Jakarta Utara itu saya membebaskan. Itu sebenarnya bukan beli. Itu adalah kompensasi daripada para pengusaha gitu. Kita suruh kompensasi, kan ayo aku bebaskan lahan di sana itu rame-rame gitu. Karena aku perlu untuk stadion. Lalu stadion itu dibangun zaman Gubernur Anies. Dan stadion itu saya nilai sangat sangat banyak manfaat, mudarat. Iya bukan sangat bermanfaat dan ini loh jadi kebanggaan kita benar-benar sangat modern. Ya. Modern. Jadi atapnya itu bisa ditutup saat hujan gitu. Pada saat nggak hujan bisa dibuka, itu luar biasa. Itu standar internasional. Baik. Ini kan kita tahu sempat ada ajang di sirkuit Mandalika Lombok sehingga juga ada balap di Formula E Jakarta kemarin. Kalau Bang Yos melihat seperti apa? Formula E sudah ada di ibu kota. Iya bagus lah ya. Karena ini ibu kota negara, ada event-event internasional dan sukses seperti itu. Saya juga ikut apresiasi acara itu. Dan bisa tiap tahun kan bisa jadi artinya akan ada orang datang. Kalau orang datang itu kan artinya kehidupan itu kan. Orang dia akan belanja nanti tinggal di hotel. Jadi siklusnya seperti itu. Tapi ibu kota tidak merasa dianaktirikan karena di Mandalika jor-joran pemerintah pusat segala macam, pihak swasta itu sudah nyerempet-nyerempet politis itu sebenarnya. Kalau saya nggak lihat itu, ajangnya terus berjalan setiap tahun ya dimanapun itu adalah yang membawa nama baik dari Indonesia, Indonesia gitu. Semuanya harus mendukung lah. Baik. Saya ingin tahu, mungkin publik juga ingin tahu, Bang Yos, apa sih beda Jakarta tempo dulu dan juga tempo kini? Ya dulu itu kan asal-usulnya ya Nov ya, dari pelabuhan kecil namanya Sunda Kelapa kan. Untuk berlabuh kapal-kapal Eropa, Portugis segala macam, ada Cina juga. Kenapa sih pada suka ke sini? Belanja rempah-rempah yang dianggap murah dan banyak sekali di Pulau Jawa. Ya. Nah lalu zaman Belanda kemudian diganti namanya jadi Batavia kan gitu kan. Ya masih pelabuhan itu dan dibatasi oleh Belanda itu sebenarnya. Batavia itu 250.000 saja penduduknya. Nah sekarang berkembang seperti itu. Dan terus berkembang lagi kalau waktu merdeka dijadikan ibu kota negara, lalu berkembang menjadi multifungsi kan. Pusat ekonomi, pusat perdagangan, pusat pariwisata, pusat kebudayaan, pusat pendidikan. Nah ini menjadi magnet Jakarta. Menjadi magnet tentunya menjadi pusat urbanisasi. Daya tarik habis mudik banyak yang kan berlomba-lomba datang ke Jakarta begitu ya. Apakah sama nanti pemandangannya ketika sudah berpindah ibu kota ke Nusantara di Kalimantan Timur sana, Bang Yos? Nasib ibu kota seperti apa? Ya, jadi gini ya, IKN di saya itu kan memindahkan pusat
pusat pemerintahan. Jadi satu fungsi yang pindah ke sana. Dan saya berharap IKN itu nanti kalau terwujud harus dipertahankan satu fungsi saja. Dia harus menjadi kota seperti ibu kota Australia, Canberra. Saya pernah sekolah di sana 7 bulan ya. Nyaman luar biasa di Canberra itu. Penduduknya 250 juta pada saat saya di sana itu tahun 89-90. 250.000 saja. Gitu penduduknya. Hutan kota di mana-mana, jadi waduh, nggak ada polusi, nyaman sekali kan. Harus seperti itu. Kalau nanti fungsi-fungsi lain juga dibawa ke sana, ya menjadi Jakarta kedua, nanti pindah lagi pasti kan. Menjadi tidak nyaman lagi kan gitu. Saya harapkan. Nah, kenapa tidak zaman Anda IKN dipindahkan ke zaman luar sana? saya? Ya. Mana punya duit gitu. Banyak anggaran tentunya yang dihabiskan. Tahun pertama aku jabat 1,7 T. Rupiah lain 15-16 ribu. Saya ganti fokus, saya ninggalkan Jakarta 21 T. Fokus ninggalkan balai kota diganti Pak Jokowi Ahok 50 T. Ya, Pak Jokowi jadi presiden, Ahok jadi gubernur 70 T. Sekarang kira-kira 90 lebih. Beda gitu loh. Baik. Situasinya itu beda, beda semua memerlukan dana. Boro-boro memindahkan ibu kota, memperbaiki yang ada tentang modal aku kan gitu. Kemacetan, banjir. Nah, jadi maksud saya setelah ditinggalkan KIKN ini dengan membawa fungsi pusat pemerintahan atau fungsi lain kan tetap pusat perdagangan ekonomi, pusat pendidikan, pusat kebudayaan. Orang sudah mapan ngapain pindah? Kecuali dia PNS, kecuali dia TNI Polri harus pindah ke IKN. Saya rasa yang lain akan bertahan tetap. Dan itu baik ya karena ini sudah seperti saya katakan tadi sarana prasarana sudah lengkapnya kayak begitu, nggak mungkin mudah tinggalkan orang. Baik. Sudah mapan kok. Bang Yos, yang terakhir, apa yang Bang Yos lihat kalau kita tahu bahwa tentunya Jakarta berbenah dan juga apa yang sebenarnya harus dibenahi oleh Jakarta, terutama bagi kelompok masyarakat miskin nih? Iya, kalau bicara kelompok miskin ini ya, kelompok masyarakat miskin ini, ini termasuk yang klasik itu tadi. Kenapa sih orang berduyun-duyun terus ke Jakarta? Zaman saya, zaman krisis ekonomi, krisis politik, multidimensi kayak begitu, lumpuh ekonomi. Itu setiap tahun 250.000 orang datang. Orang baru. Dan itu kan jadi masalah kita yang datang dari daerah. Artinya itu tidak akan pernah selesai masyarakat miskin kota sepanjang pemerintah belum berhasil menyebar pembangunan di daerah-daerah lain. Kalau ada pekerjaan di daerahnya, ngapain mau ke Jakarta, ninggalkan anak istri dan kampung halamannya, pasti nggak mau kan dia kan. Nah ini kan, saya rasa sekarang udah susut banyak, tidak seperti saya 250.000. Dan itu terus menjadi persoalan kota kan. Tadinya kali udah bersih, tempatin lagi di situ. Kolong udah bersih, ada lagi orang tinggal. Ini masalah sangat klasik. Ya. Jadi saya rasa saya berharap terus berbenah. Lagu lama berarti itu ya? Ya lagu lama kalau itu sih. Sekali lagi ada masalah-masalah Jakarta yang ada ketergantungan dengan orang lain. Nah kalau itu masalah masyarakat miskin kota kan ketergantungan dengan pemerintah pusat dan daerah-daerah lain. Masalah banjir ketergantungan dengan Bogor dan sekitarnya. Itu sungai air itu dari mana dibawa dari sungai? Sungai itu dari selatan bawah sini. Jadi kalau hanya di hilir saja di Jakarta ini yang diberikan aksi ya, artinya penanggulangan banjir, gorong-gorongnya bagus, drainase oke, semuanya lancar. Tetapi kalau di hulu tidak dikendalikan ya tetap aja dikirim habis ke sini. Tenggelam juga kita. Gitu. Ada kerjasama antara pihak ya, artinya ada Bogor dengan makanya Jakarta. Dulu kan saya angkat ke permukaan wacana megapolitan itu. Dengan megapolitan masalah-masalah terselesaikan. Masalah macet, masalah banjir pasti. Masalah ibu kota dan kalau dari dulu sampai sekarang ini tetangga kita Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi hanya menerima racun dari Jakarta. Pada saat megapolitan dapat madunya dia udah pasti. Karena pengusaha nggak melirik Jakarta yang sudah habis tanahnya mahal ini, dia akan lari kan mendudukan kantor, bank, perumahan di Depok, Tangerang, Bekasi. Itulah madunya. Tetapi kan penyakit kita kan gitu kan. Nggak mau mendalami ide orang, pokoknya tolak aja lah gitu ya kan. Sampai sekarang nggak pernah terjadi. Padahal kalau megapolitan terwujud, saya rasa banyak sekali yang bisa kita selesaikan. Terakhir Bang Yos, saya ingin tahu apa pesan Anda terhadap semua warga ibu kota yang nonton saat ini di CNN. Iya, warga Jakarta ya pertama saya mau ucapkan selamat ulang tahun Jakarta ke-495 ya. Tinggal di Jakarta ini ibu kota negara yang sudah saya
katakan tadi pusat dari berbagai pusat kehidupan. Baik. Jadi jadilah toladannya. Ini kota ibu kota. Anda jangan kayak di kampung halamannya asalnya dibawa-bawa ke sini kan, buang sampah seenaknya, ngerokok seenaknya, buang polusi di mana-mana, itu antara lain kan. Juga kerukunan antar masyarakatnya harus dijaga. Baik. Karena ini miniaturnya Indonesia. Kalau Jakarta bisa hidup tentram dan damai, insya Allah Indonesia juga bisa. Kenapa tidak? Ada nggak nih Bang Yos pantun buat saya nih, buat pemirsa CNN Indonesia pantun ya. News Hour yang hari ini nonton? Saya Mau itu dong. punya pantun apa enggak ya? Oke. Boleh disiapin kali Bang Yos. Tak mikir dulu sebentar. Ya, siap. Sungguh manis si buah naga. Cakep. Bener kan? Kulit bersisi, merah warnanya. Selamat ulang tahun kota Jakarta. Rakyat makmur, sejahtera warganya. Oke? Amin. Cakep. Saya mau balas juga dong Bang Yos. Ya, Mau lagi, kalah Bu. sama Bang Yos biar sama cakep juga kan. Hari ini ulang tahun Jakarta. Kita sambut dengan penuh sukacita. Wahai Bang Yos, pencetus Transjakarta. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih, Bang Wassalamualaikum Yos, warahmatullahi wabarakatuh. atas waktunya. Dan kami ingatkan kembali bahwa dialog ini juga sudah memenuhi protokol dari kesehatan, sudah dites COVID-19 sebelum dialog berjalan. Terima kasih Bang Yos atas waktunya dengan CNN Indonesia News Hour. Selamat beraktivitas dan CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dari informasi seputar HUT DKI Jakarta. Tetaplah bersama kami.